Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Senang banget berjumpa dengan saya Via hari ini di podcast Berakhlak. Selamat datang di podcast kali ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas topik yang sangat penting bagi setiap aparatur sipil negara, khususnya CPNS nih, yaitu tentang makna nilai berakhlak, tantangan penerapannya, dan upaya membangun budaya kerja berakhlak di instansi. Seperti yang kita ketahui bahwa berakhlak merupakan core values ASN yang menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, bersama saya hari ini telah hadir dua rekan yang akan berbagi pandangan mengenai topik ini. Untuk narasumber pertama kita ada Karya nih. Hai Karya, boleh perkenalkan dirinya? Halo Kak Via, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Marinda Nanulaita, saya biasa disapa Ria. Saya dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon. Oke, terima kasih Karya. Next, narasumber kedua kita nih ada Kak Ervan. Hai Kak Ervan. Halo kakak-kakak, perkenalkan nama saya Ervan Serosyadi, biasa dipanggil Ervan, saya dari Badan Pengelola Pajak. Oke, terima kasih untuk perkenalannya Karya dan Kak Ervan. Nah, langsung saja nih. Pertanyaan pertama saya kepada narasumber pertama kita, Karya. Kak, apa sebenarnya sih makna dari nilai berakhlak bagi seorang CPNS? Baik Kak Via, menurut saya nilai berakhlak merupakan fondasi perilaku bagi seluruh ASN dalam melaksanakan tugas. Berakhlak ini mempunyai 7 nilai, yaitu pertama, berorientasi pelayanan. Yang kedua, accountable. Yang ketiga, kompeten. Yang keempat, harmonis. Yang kelima, loyal. Yang keenam, adaptif. Dan yang ketujuh, kolaboratif. Nilai-nilai tersebut merupakan bukan hanya sekedar slogan, tetapi menjadi pedoman dalam bekerja agar ASN mampu memberikan pelayanan yang profesional, berintegritas, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Nah, sebagai CPNS, kita dituntut untuk membiasakan perilaku tersebut sejak awal memasuki dunia kerja, sehingga nantinya menjadi budaya kerja yang melekat pada kita hingga nanti kita menjadi PNS. Itu Oke, saja dari saya, Kak Fia. terima kasih ya Karya untuk penjelasan singkat tentang maknanya. Jadi memang karakter core values berakhlak ini bukan sekedar slogan ya, tapi dibiasakan sehingga menjadi budaya dalam keseharian kita sebagai CPNS. Terima kasih untuk penjelasannya. Next nih untuk Kak Ervan. Menurut Kakak, mengapa sih nilai berakhlak sangat penting diterapkan dalam instansi pemerintah? Baik kakak, ya terima kasih. Jadi yang kita tahu kan masyarakat ini menaruh harapan besar kepada ASN sebagai pelayanan publik kakak. Jadi dengan kita menerapkan nilai akhlak, ASN akan bekerja secara profesional, dia mampu menjaga integritas dan menghargai rekan kerja, dan juga meningkatkan kompetensi sekaligus mudah dalam beradaptasi terhadap perubahan serta mampu berkolaborasi dalam mencapai tujuan organisasi kakak. Jadi akhirnya penerapan nilai tersebut akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Jadi begitu kakak. Oke, jadi memang tujuan dari berakhlak ini berujung pada bagaimana kita menerapkan nilainya untuk melayani masyarakat ya. Oke, kita next nih di pembahasan berikutnya tentang tantangan dan hambatan dalam menerapkan nilai-nilai berakhlak nih. Menurut Kak Arya, apa saja sih tantangan yang sering dihadapi CPNS dalam menerapkan nilai berakhlak ini, Kak? Iya, baik Kak Fia. Dan teman-teman semua, dalam menerapkan nilai-nilai berakhlak ini, ada beberapa tantangan yang sering kita temui, antara lain yang pertama, masih adanya budaya kerja lama yang belum sepenuhnya berubah. Nah, itu yang pertama ya teman-teman semua. Yang kedua, kurangnya pengalaman kerja sehingga CPNS masih perlu banyak belajar. Yang ketiga, adanya tekanan pekerjaan dan target yang tinggi sehingga kadang sulit menjaga konsistensi perilaku.
Yang keempat, perkembangan teknologi yang begitu cepat menuntut ASN untuk terus belajar dan beradaptasi. Pasti teman-teman semua tahu ya, kondisi perkembangan di saat ini kita dituntut untuk harus lebih memahami tentang perkembangan teknologi Iya. maupun itu digital, semuanya kita harus tahu, kita tidak boleh terlambat akan hal-hal itu. Dan yang terakhir, kelima, kemampuan komunikasi dan kolaborasi yang masih perlu ditingkatkan, terutama saat bekerja lintas bidang. Oke, itu dari saya, Kak. Iya. Ya, jadi dari karya nih ternyata menjabarkan bahwa ada 5 tantangan yang ditemui dalam menjalankan nilai-nilai berakhlak. Nah, bagaimana sih pendapat dari narasumber kedua kita nih, Kak Irfan, tentang hambatan tersebut? Baik kakak. Baik kakak Sylvia. Saya setuju nih dari narasumber pertama nih. Jadi selain tantangan tersebut, hambatan juga dapat berasal dari diri kita sendiri. Jadi misalnya kurang percaya diri, belum mampu mengelola waktu dengan baik, atau masih takut menyampaikan ide-ide. Jadi di sisi lain lingkungan kerja juga berpengaruh kakak. Jika budaya organisasi belum mendukung inovasi dan kolaborasi, maka penerapan nilai berakhlak ini menjadi lebih sulit. Tapi saya percaya hambatan tersebut dapat diatasi apabila setiap CPNS memiliki kemauan untuk terus belajar dan berkembang. Itu Kak Kavia. Iya, jadi benar kalau semua nilai berakhlak ini akan bisa diterapkan ketika kita mau dulu. Nah, selain hambatan dan tangan-tangannya nih, kita masuk ke topik berikutnya tentang upaya membangun budaya kerja berakhlak. Lalu, apa yang harus dilakukan seorang CPNS agar mampu membangun budaya kerja berakhlak di instansinya? Bagaimana nih menurut Kak Ria? Baik, kalau tadi kita sudah mengetahui atau kita sudah melihat tantangan-tantangan yang dihadapi. Di sini ada langkah nih, ada beberapa langkah yang saya ingin membagikan untuk teman-teman semuanya agar sebagai seorang CPNS kita mampu untuk membangun budaya kerja berakhlak di instansi kita masing-masing. Yang pertama, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan ramah, cepat, dan tepat. Yang kedua, bekerja secara jujur, disiplin, serta bertanggung jawab terhadap setiap tugas. Yang ketiga, terus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, membaca regulasi, dan belajar dari rekan kerja. Jadi, kita itu jangan terlalu malu-malu terhadap senior kita atau teman sekerja kita. Terkadang kita minder, aduh, saya belum bisa nih. Saya tidak mau bertanya, saya malu. Jangan, teman-teman. Kita harus bertanya. Siapa yang bertanya pasti dia bisa tahu. Nah, ini langkah yang ketiga, kita harus terus belajar, berkompeten, teman-teman. Yang keempat, langkah keempat, menjaga hubungan yang harmonis dengan seluruh pegawai tanpa membedakan latar belakang. Bayangkan saja kalau di lingkungan kerja kita, kita tidak harmonis, kita tidak nyaman, pasti kita tidak bisa bekerja dengan tenang. Iya, benar. Ya, benar teman-teman? Ya. Dan yang kelima, kita mendukung perubahan dan inovasi yang bermanfaat bagi organisasi. Itu dari saya, Kavia. Oke, ternyata ada 5 tips nih dari Kak Ria. Untuk Kak Irfan sendiri, kira-kira ada nggak tambahan untuk mengembangkan budaya kita nih, budaya berakhlak? Ya, ya baik Kak Kavia tentu ada ya. Jadi Ya, saya tambahkan sedikit nih. Jadi kalau menurut saya budaya berakhlak itu memang harus dimulai dari diri sendiri. Jadi kita sebagai CPNS nih harus menjadi teladan dalam disiplin, etika, dan integritas. Selain itu, penting untuk membangun komunikasi yang baik, menghargai pendapat rekan kerja, serta aktif berkolaborasi dalam menyelesaikan pekerjaan, Kakak. Jadi yang tidak kalah penting nih. Jadi kita harus selalu menjunjung tinggi kepentingan organisasi dan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Jadi jika seluruh ASN menerapkan hal tersebut secara konsisten, maka insya Allah budaya kerja berakhlak akan tumbuh dengan sendiri. Begitu Kakak Fian. oke, pembahasan yang sangat bermanfaat. Terima kasih kepada kedua narasumber atas diskusinya hari ini. Dari pembahasan ini hari ini, saya dapat menyimpulkan bahwa memang nilai berakhlak
Ini yang pertama merupakan pedoman ya bagi seluruh ASN dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya walaupun seperti dijelaskan oleh dua narasumber kita tadi banyak hambatan dan tantangan dalam menjalankannya. Nah, selain itu ternyata memang kita dituntut untuk menerapkan nilai berakhlak ini menjadi suatu budaya dalam kerja kita. Nah, semoga diskusi hari ini dapat memberikan motivasi bagi kita semua untuk menjadi ASN yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Saya selaku host mengucapkan terima kasih kepada Karya dan Kak Ervan, dan juga kepada semua pendengar di saat ini. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Bye-bye. Salam lagi, salam berakhlak Salam dulu. berakhlak. Oh iya. Berakhlak. Salam berakhlak. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.